Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nah, materi hari ini yaitu tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1 tentang komponen ekosistem. Sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Selanjutnya, yaitu tentang komponen ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ada yang tahu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang komponen ekosistemnya ya, yaitu bagian hidup dan tidak hidup pada sebuah lingkungan, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, selanjutnya yaitu tentang komponen ekosistem. Ada yang tahu tidak ekosistem itu apa? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang komponen ekosistem, yaitu bagian hidup dan tidak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Hari ini kita akan belajar tentang menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan. Yang kedua, membuat tulisan tentang jenis makanan hewan. Yang ketiga, menjabarkan jenis makanan hewan. Selanjutnya ada percakapan Udin, Lani, Edo, dan Benny. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota. Sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkan kepada teman-temannya. Udin: hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Apakah itu, Udin?
kelihatannya sesuatu hal yang menarik, kata Lenny. Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin? Kata Edo. Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada beberapa jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Apakah ekosistem itu, Udin? Dapat kamu menjelaskan untuk kami? Kata Benny. Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain menurut gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Nah, di sini ada penjelasan ekosistem di buku Udin. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup disebut biotik dan bagian tak hidup disebut abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, selanjutnya yaitu tentang individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya, seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal di sebuah habitat disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan, teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunikasi adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, selanjutnya kalian temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kalian anggap penting.
Udin senang dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya, ada di sekitarnya, benda hidup dan benda tidak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan, semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya? Nah, seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Bacalah dengan saksama bacaan untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Selanjutnya yaitu tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Nah, anak-anak, bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belalang senang memakan bagian dalam buah dan ini sering kali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji-biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari pun sangat disukai para tupai. Nah, ada beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Setelah itu, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Kita akan menjawab bersama-sama. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Simpanlah pertanyaan kalian hingga kalian menemukan jawaban pertanyaan kalian dari kegiatan belajar hari ini. Nah, di sini contohnya. Yang pertama, apa sebutan untuk hewan pemakan tumbuhan? Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Yang kedua, lalu
Apa pula sebutan untuk hewan pemakan hewan lain atau pemakan daging? Disebut karnivora. Lalu yang ketiga, hewan apa yang menyukai biji kenari? Yaitu tupai. Yang keempat, mengapa setiap hewan memiliki jenis makanannya yang berbeda-beda? Karena setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda sesuai kebutuhannya. Yang kelima, mengapa ada hewan yang memakan hewan lain? Supaya agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Jadi, itu mengapa hewan-hewan memakan hewan lain. Nah, anak-anak, amatilah hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Lalu, bekerjasamalah dengan teman-teman kalian untuk melakukan kegiatan. Alat-alat dan bahan yang diperlukan antara lain yaitu gunting, kertas, karton besar, spidol, surat kabar, dan majalah bekas, penggaris, serta lem kertas. Langkah-langkah kegiatannya yaitu yang pertama, carilah dan guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas. Yang kedua, dengan menggunakan penggaris, buatlah tabel besar pada kertas karton tersebut. Yang ketiga, letakkan gambar hewan yang sudah digunting, lalu letakkan pada kolom pertama tabel dengan menggunakan lem. Tuliskanlah nama hewan di bawah gambarnya ya. Nah, yang selanjutnya nomor 4, tuliskanlah nama atau jenis makanan yang dimakan oleh hewan tersebut di kolom tengah. Yang kelima, tuliskanlah jenis makanan tersebut, apakah termasuk tumbuhan atau hewan lain. Yang keenam, tempelkanlah hasil pekerjaan kelompok kalian di tempat yang mudah dilihat. Lalu, galeri work adalah melihat hasil kerja kelompok bersama dengan kelompok-kelompok lain untuk melihat dan saling belajar. Yang kedelapan, yaitu kembalilah ke kelompok kalian, lalu tuliskanlah kesimpulan kalian tentang hewan dan jenis makanannya pada kotak tersebut. Nah, contohnya ini ada ayam memakan biji-bijian dan serangga, dan cacing termasuk golongan makanan tumbuhan dan hewan yang disebut omnivora. Yang kedua, tikus memakan biji-bijian dan hewan lain termasuk golongan tumbuhan dan hewan yang disebut juga omnivora. Yang ketiga, kelinci memakan sayuran atau wortel termasuk golongan makanan tumbuhan. 4, kucing memakan hewan lain termasuk golongan makanan hewan. Yang kelima, cicak memakan serangga termasuk golongan makanan hewan. Dari kegiatan ini bisa disimpulkan bahwa makanan setiap hewan berbeda-beda karena setiap hewan memiliki ciri khusus yang berbeda. Nah, apakah itu kesimpulan yang sudah kita ambil dari langkah-langkah kegiatan yang kalian lakukan? Sekarang kita menulis tentang kesimpulan apakah yang kamu dapat dari kegiatan yang telah Ibu bahas, dan tahukah kalian mengapa hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda?
Setiap hewan memiliki ciri khas yang juga memengaruhi jenis makanan yang dimakannya. Oke anak-anak yang hebat, baca di atas. Bacaan. Oke anak-anak yang hebat, yang ibu barusan sampaikan ke kalian itu merupakan bentuk teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu adalah teks yang berisikan hasil pengamatan data-data dan serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Buatlah sebuah teks non-fiksi yang terdiri atas 3 paragraf. Untuk itu, ikutilah langkah-langkah yang akan ibu jelaskan. Yang pertama, pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain. Yang kedua, tuliskanlah penjelasan tentang hewan tersebut, termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Yang ketiga, gunakanlah hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kalian dapatkan dari yang sudah ibu sampaikan untuk melengkapi tulisan kalian. Yang keempat, yaitu kalian juga dapat melengkapi tulisan kalian dengan gambar hewan yang kalian maksud. Yang kelima, tuliskanlah penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang contoh laporannya ya. Laporan kegiatan, misalnya ibu memilih kelinci dan kucing. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lainnya, hewan yang memakan hewan lain. Memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Salah satu hewan pemakan tumbuhan adalah kelinci. Kelinci merupakan salah satu hewan yang sering diternak oleh manusia. Kelinci hidup di kandang buatan manusia, sedangkan habitat kelinci liar biasanya di daerah padang rumput, hutan, atau perbukitan yang dekat dengan sumber makanannya. Kelinci termasuk hewan herbivora karena makanannya berupa dedaunan atau rerumputan. Kelinci liar mendapatkan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Kelinci yang dipelihara sumber makanannya diperoleh dari pemilik hewan. Contoh yang selanjutnya yaitu hewan pemakan hewan lainnya adalah kucing. Kucing dipelihara manusia karena tingkahnya yang lucu. Habitat asli kucing adalah di kawasan sabana, hutan terbuka, dan stepa. Kucing termasuk hewan karnivora karena makanannya berupa hewan lainnya. Kucing liar mendapatkan makanan dari hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Kucing yang diperoleh sumber makanannya diperoleh dari pemilik hewan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.